going thing. Hey guys, selamat datang di channel ini. Jadi channel ini dibuat hanya untuk mencurhatkan kesempatan gue. Jadi pertama gue punya keresahan mengenai transportasi umum yang ada di Indonesia, khususnya dipakai untuk kegiatan masyarakat Indonesia. Karena gue tinggal di kota Semarang, jadi di Jawa Tengah ini ada beberapa angkutan umum, mulai angkot, ada bis kota, sama bis rapid trans. Itu ada bis kota juga, tapi dari pemerintah. Tapi karena sebelum adanya bis rapid trans, gue lebih seneng naik bis kota atau naik angkot. Dan apa yang gue rasain di dua kendaraan umum di angkot itu sebenarnya adalah alat transportasi yang membantu perjalanan orang dari satu titik ke tempat titik lain. Dan gue pertama kali angkot itu ketika gue berumur kira-kira ya 12 tahun, gue lupa. Tapi yang bikin enaknya naik angkot ini adalah pertama, lu bisa melihat dan orang-orang yang sebelumnya lu kenal, lu juga bersosialisasi juga di angkot. Itu bisa banget menurutku, karena di angkot kadang-kadang ada cerita-cerita yang gak tahu dari mana asalnya, tapi kadang-kadang sama wanita yang ngobrol di angkot, dan mereka bisa relate aja ngomong ceritanya. So keresahan gue yang di angkot itu adalah pertama, angkot itu memang kendaraan yang enak, sentral, tapi angkot itu juga gak enak. Pertama, angkot itu gak bisa lo pakai kalau misalkan lo mengejar waktu. Jadi angkot itu bisa aja istilahnya di sini katakan masing-masing, ya gue gak tahu. Kalau di sini istilahnya ngetem. Jadi angkot itu memang bisa ngetem. Jadi gue mengerti tujuan angkot itu ngetem buat apa. Tujuan angkot buat ngetem itu ya pertama buat penumpang, udah pasti. Tapi yang buat gue resah lagi adalah ngetem yang lebih dari 5 atau mau sampai 10 menit itu bisa ngebuat para penumpangnya kabur. Kenapa? Karena kelamaan. Jadi menurut gue, apa mungkin ini ada tapi menurut perasaan gue sendiri. Jadi gue naik angkot pernah dari satu titik ke lain, itu ada jaraknya sampai sekilo, cuma beberapa meter gitu deket, tapi perjalanan ini jadi sangat lama ketika dia ngetem. Ya gak tahu tujuannya itu ya memang untuk penumpang, tapi ya bagi bapak atau ibu supir angkot, di sini juga ada ibu supir angkot, kalian harus membantu perasaan dari penumpang. Jadi penumpang ini nggak bisa ngomong kurang lama, kita juga kalian sedikit
sedang menyusui umum atau ibu yang baru melahirkan. Anaknya juga terganggu kan. Jadi jangan racuni anak sekecil itu dengan asap rokok bapak. Ya nggak cuma bapak aja deh, bapak, Dimas, atau adik-adik yang udah merokok. Aku juga lihat banyak anak-anak yang usia masih, ya menurut gue cuma masih SMP lah, SMP, SD pun juga gue lihat udah ada yang merokok. Gue tidak punya hak, gue tidak punya orang untuk melarang kalian merokok, tetapi harusnya kalian tahu tempat di mana kalian bisa merokok. Dan yang ketiga, kalau menurut gue ini adalah solusi dari kalian yang memang senang pakai angkutan umum atau pakai kendaraan umum dan tidak suka untuk nyetir sendiri, atau ya setidaknya untuk mengendarai sendiri. Tapi ini memang enak banget. Gue sekarang ketagihan banget yang namanya BRT. Kalau Inggrisnya BRT lah, tapi gue lebih senang membaca BRT. Jadi BRT ini dia adalah bis nggak besar-besar banget kayak bis itu, tapi bis ini pertama murah, kedua nggak ada orang rokok di situ sudah pasti, ketiga enak banget di situ. Kalau di Jakarta kan kita pernah dengar adanya pelecehan seksual. Jadi kalau di BRT itu ya gue tidak tahu ya ini sudah terjadi ini sudah terjadi 100% untuk dihilangkan itu semua atau belum. Yang pasti di BRT itu yang gue tahu ada bagiannya, ada bagian wanita, ada bagian laki-laki, jadi enak. Jadi wanita dan laki-laki tidak nyambur jadi satu, jadi ada bagian-bagiannya. Atau mungkin kalau menurut gua BRT di kota Semarang ini masih belum bisa, ada yang bisa, tapi itu untuk ke daerah tertentu. Jadi dari daerah Semarang, yang dari daerah Banyumanik, daerah Ungaran, daerah Ngesrek, itu dia ada namanya BRT-nya namanya Cisemur. Ini gue udah hafal banget karena gue pengguna lama. Gue dari BRT itu ada sampai saat ini pun gue masih pakai BRT karena enak banget pertama. Yang kedua, BRT-nya adem guys, ada AC-nya, udah adem, ada bagian perempuan dan laki-laki sendiri, terus ada AC juga, adem kan jadi. Nah, okay. Terus yang ketiga adalah di samping mereka ber-AC dilengkapi juga dengan, menurut gua ini di ibu kota mantan ibu kota di Jakarta itu ada juga tempat spesialis kayak plastik untuk menampung ketika ada orang yang sedang sakit atau dia mau muntah, itu bisa disediakan di tempat itu. Tempat plastik itu. Oke guys, ini videonya lumayan panjang, tapi terima kasih guys sudah mendengarkan keresahan gue. Dan nama gue Yohanes dan gue Shine. Bye. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share kalau